yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi SAW bersabda mengenai rahasia solat membersihkan dosa. Hadis ini kita sering dengar pastinya. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Apa pendapatmu mengenai higienisnya atau kebersihan orang yang di depan rumahnya ada sungai atau ada sumur yang dia mandi 5 kali sehari? Adakah hal yabqa min daranihi syai'? Adakah kotoran yang melekat di badannya sedikit pun? Jawaban sahabat, qalu la yabqa min daranihi ay wasqihi syai'. Tentu tidak, wahai baginda. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, kadzalika mathalus shalawatil khams. Begitulah perumpamaan salat yang 5. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapus dengannya dosa-dosa. Tapi ahli hadis menambahkan, jika di ahli akidah, al khataya di sini as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar labudda min taubah, mesti bertobat. Nah, kita coba lihat, adakah penjelasan beliau seperti itu? Ammal kabair falabudda laha min taubah. Kalau dosanya korupsi, mesti tobat, balikin duitnya, dan dia ikrar bertobat. Ya, kalau dia minum khamar, sama, dia harus bertobat. Tobat itu ada ikrarnya. Aku bertobat, sadar dan tidak mau mengulangi lagi. Kalau besok terulangi lagi, itu lain cerita. Besok rahasia Allah, nggak usah dipikirkan. Nanti syaitan berkalam. Nanti aja tobatnya, ya. Nanti aja tobatnya, daripada kamu nanti tobat sembalado berulang-ulang. Nah, ini setan yang ngomong. Sayangnya setannya ustadz melarang tobat sembalado. Padahal tobat sembalado itu wajib, Pak. Kita kan nggak tahu masa depan. Yang penting hari ini, masa lalu kita tobatkan. Besok urusan lain. Yang penting kita tidak berniat mengulangi maksiat. Itu yang disebut tobat. Jadi apa yang disebut tobat? Ikrar penyesalan dan berniat tidak mengulang. Mengenai esok terulang, nggak ada urusan kita. Itu urusan masa depan. Yang penting hari ini dan masa lalu dulu dibereskan. Ya, besok juga belum tentu hidup. Ya. Karena kematian itu misteri, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Makanya anggaplah kematian itu di depan mata. Maka kita tobat setiap saat. Nah, maka Nabi SAW bertobat setiap harinya 100 kali. Itu Nabi. Berarti tobat itu enggak nunggu besok. Ya. Dan salah satu menunya sholat ada Rabbighfirli warhamni. Itu duduk antara dua sujud, itu duduk pertobatan. Maka walaupun, mohon maaf sedikit saya berbeda dengan pengarang kitab, tapi bukan berbeda menentang beliau. Salat itu di dalamnya sudah ada tobat. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Di hadis Imam Muslim diulang 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, enggak dibaca yang lain. Maka itu sudah tobat. Tobat itu memohon minta ampun dan gak mesti lafaznya wa atubu ilaik, cukup astaghfirullah. Nah, beberapa ulama membedakan istighfar dan tobat. Bagi saya, istighfar itu maknanya sekaligus tobat. Ya, istighfar itu maknanya sekaligus tobat. Tapi memang banyak ulama yang membedakan itu. Ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dosa-dosa diampuni. Ya, dosa-dosa diampuni. Kalau orang mengikrarkan dosanya di dalam sholat, berarti dia sudah tobat di dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau duduk antara dua sujud, jangan buru-buru. Sebut Rabbighfirli itu pelan-pelan dan diulang-ulang.
Jadi kadang-kadang kami kalau sholat, saya tidak sampai baca sampai akhir. Rabbi filinya diulang-ulang, Rabbi fili, ya Allah ampuni aku, Rabbi fili, Rabbi fili. Ya. Kadang-kadang kita baru 3 kali, imamnya sudah sujud. Ya. Kadang-kadang kita baru nyampe warhamni, rahmati aku, imamnya sudah sujud. Karena saya baca Rabbi fili itu betul-betul kita resapi, ya Allah ampuni hamba, ampuni hamba. Gitu. Seorang hamba yang kenal Allah, maka dia minta ampun kepada Allah, bukan hanya karena dosa zahir, tapi juga dosa batin. Batin kita ini nggak selalu bersih. Maka ulang, Rabbi fili pertama dosa yang zahir, Rabbi fili kedua dosa yang batin, Rabbi fili ketiga dosa yang disadari dan tidak disadari. Gitu ya. Sayangnya pengajaran di sekolah-sekolah dan pesantren sebagian bacaan itu kaku, mesti segitu-gitu aja. Rabbi fili wali walidai, Rabbi fili warhamni wajibuni warzuqni, gitu ya. Padahal ada berbagai macam cara dalam sholat, dan itu semua ada dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan la Ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam tukhshal kabair. Ya. Beliau memakai hadis riwayat Imam Tirmizi dan Muslim. Salawat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kafarah, menjadi penebus. Kafarah, apa arti kafarah? Penebus. Kafarat, kita sering nyebutnya kafarat. Antara dua waktu itu, antara misalnya kita tadi zuhur sampai nanti tadi subuh sampai ke zuhur, pasti ada maksiat hari ini. Betul? Maksiat lisan kah, maksiat hati. Nah, nanti Allah hapus tanpa perlu bertobat. Nah, maka kalau yang dia ikrarkan, ya Allah ampuni aku dari dosa apa, begitu, itu namanya tobat. Ya, dan kita berniat untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Malam tukhshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar mesti dengan ikrar taubat. Ya, mesti dengan ikrar taubat, ya. Ini luar biasa nih, bocil-bocil juga ikut ya. Cuma si bocil itu main handphone. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting dia ikut ngaji. Biar di alam bawah sadarnya ada pengajian. Saya dulu seperti itu. Saya kalau dulu ngaji sama bapak saya dibawa, habis itu saya tidur. Tapi saya tidur dalam memandang sang guru yang mengajar. Kita lihat ketiduran gitu. Yang gede aja ketiduran, ini baru tidur 1,5 jam soalnya. Alhamdulillah. Inna lillahi malakan. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tabarani, hadisnya Hasan ya. Allah memiliki malaikat yunadi inda kulli shalah, yang dia berseru dan dia berkalam setiap kali jam sholat. Berarti kalau 5 waktu, 5 kali. Apa kata dia? Kata malaikat, ya bani Adam, wahai manusia, kumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfihuha. Bangunlah kalian, segeralah kalian datang kepada kesalahan-kesalahan api neraka yang kalian hidupkan, nyalakan, fa'atfihuha, lalu padamkanlah dia dengan sholat. Ya. Jadi ini perkataan malaikat. Perkataan malaikat. Kumu, berdirilah kamu ila niranikum, kepada nerakamu yang kamu telah nyalakan. Neraka di situ dosa. Ya.
Nerakanya pemaksiat itu mulai terasa dengan gelisah. Maka tidak ada orang yang bermaksiat merasakan nyaman. Dia senang merasakan kenikmatan syahwat, tapi batin dia sebenarnya gelisah. Koruptor itu senang ngambil duit, tapi batin dia gelisah nggak? Gelisah. Dan maksiat paling ringan adalah lalai kepada Allah. Dan orang yang lalai kepada Allah pasti gelisah, walaupun sholatnya banyak. Ya, tapi lumayan, dia masih sholat. Ya. Abu Umamah, ya, didatangi oleh Abu Muslim At-Taghlabi, ya, di halaman 61. Wahu fil masjid, dia di dalam masjid. Lalu Abu Muslim At-Taghlabi mengatakan, wahai Abu Umamah, ada seseorang, inna rajulan haddatsani ank. Ada orang meriwayatkan kepadaku, katanya ini ilmu darimu. Nah, ini namanya konfirmasi. Bolehkah konfirmasi? Ini salah satu tradisi ahli hadis, itu sangat dianjurkan. Annaka sami'ta Rasulullah SAW, bahwa engkau mendengar Nabi Muhammad SAW berkata. Jadi Abu Muslim dengar dari seseorang ini dapat ilmu dari Abu Umamah. Abu Umamahnya masih hidup. Ini namanya mengkonfirmasi. Dan yang kedua disebut mencari sanad yang lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini namanya sanad ali, bahasa Arabnya. Sanad yang tinggi, yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata orang ini, yang aku dengar dari orang itu, benarkah wahai Abu Umamah? Apa yang aku dengar? Man tawadda'a, Nabi bersabda, siapa yang berwudu, membaguskan wudunya. Membaguskan wudu bukan berarti mubazir air. Jadi teman-teman saya di Eropa, di Australia, itu yang ngurus masjid kaget melihat orang Indonesia pertama kali datang ke sana, kalau wudu airnya ngucurnya gede. Ya, apalagi kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat kita kebiasaan air melimpah sampai air udah banjir di Jakarta. Makanya biasa kerannya gede-gede. Padahal sunnahnya mengeluarkan air dikit-dikit sekali, gak usah banyak-banyak. Karena wudhu itu tidak mesti kemudian mengguyur muka. Dia cukup menyampaikan air yang sejuk ke wajah. Ya, kalau mau nyuci wajah ya pakai di waktu yang lain lah. Ya. Jadi membaguskan wudhu artinya menyampaikan air ke semua wilayah anggota wudhu, bukan membuang air banyak-banyak. Coba Bapak Ibu hitung, saudara-saudariku, ketika kita wudhu, banyakkan air terpakai atau terbuang? Jujur. Itu tanda wudhunya dengan syaitan. Karena syaitan, temannya adalah orang mubazir. Mahal loh Pak, PDAM itu di masjid di Indonesia, di Jakarta, itu betul-betul banyak boros. Dan seandainya umat diedukasi, ini kan mereka ngomong gini, paling saya doang. Setiap hari ada di 1 jam, mungkin ada 100 orang sholat. Berarti ada 100 orang yang melakukan itu di masjid. Jika 5 waktu, berarti 500 kali dia melakukan itu di masjid. Berapa kubik tuh habis air? Oh paling juga ntar ini gitu. Itu kan kata-kata kita ya. Nah, maka Bapak Ibu yang makan Allah, membaguskan wudhu itu artinya menyampaikan air ke anggota wudhu, bukan membuang-buang air. Jadi cara yang pas gimana? Buka sedikit saja lalu ambil seperlunya.
Kalau di zaman Rasulullah SAW, Nabi itu dituangkan orang. Jadi Nabi dituangin, ada yang megangin. Jadi dituang, Nabi ambil. Jadi nggak ada airnya yang menyisa. Itu sisa yang Nabi pegang itu ada ngucur sedikit, ditampung lagi sama sahabat. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Bekas air yang disentuh baginda Nabi Muhammad SAW, itu ada dosanya nggak? Kalau saya yang wudhu banyak dosanya, jangan diambil. Dosa saya banyak. Tapi kalau bekas tangan Nabi SAW ada dosanya nggak? Nggak ada dosanya. Maka bekas air Nabi itu diperebutkan para sahabat dan mereka kadu ayyaktatilu. Mereka hampir kayak berdesak-desakan kayak orang saling bunuh-bunuhan. Begitu ungkapan balaghah, mubalaghah dalam bahasa Arab. Ya, dalam Sahih Bukhari. Namanya tabarruk, mengambil berkah. Nah, itulah yang dimaksud tasawuf Imam Ghazali. Jadi tasawuf Ghazali itu diambil dari hadis-hadis yang sahih. Tabarruk itu bab cinta. Tasawuf itu mengajarkan cinta. Kira-kira pakai akal kita yang pendek ini nggak masuk akal kan? Ada orang ngambil bekas air orang lain, tapi di bab cinta itu ada. Ya, tasawuf itu begitu-gitu, bab cinta. Ya. Nabi SAW cinta kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah waktu minum, dilihat bekasnya mana, bagian bekas itu beliau minum di situ. Indah nggak tuh? Ya, jangan pikirin bau jigong kan? Ya. Ini bab cinta. Ya. Sayyidah Aisyah itu harum. Maka Sayyidah Aisyah setiap kali Nabi mau pulang, beliau ada kesturi khusus yang boleh kena kulit. Jadi dia ada kain basah, dia tempelkan lalu diginin ke wajahnya. Jadi ketika Nabi SAW mendekat, Nabi mencium Sayyidah Aisyah, Nabi mencium bau aroma kesturi. Jadi ini dalil boleh pakai bedak, Bu. Ini saya kasih dalilnya. Biar makainya untuk sang suami. Ya. Untuk yang belum punya, niatkan untuk menjaga wajah. Untuk siapa yang ditakdirkan mendapatkannya. Ya. Karena wajah ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqasala yadayhi wa wajhah. Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, orang yang berwudu, membaguskan wudu, mencuci tangannya, cuci tangan, lalu mukanya, mengusap kepalanya, telinganya, ya, maka kepala telinga satu paket sampai kaki, ya, summa qama ila shalah, lalu dia salat, berdiri berangkat salatun ila salatin mafruḍah, salat wajib, ghafarallahu lahu fi dzalikal yawm ma mashat ilaihi rijlah wa qabadat alaihi yadah, ya, Allah ampuni dosa dia, ya, selama dia jalan, tangannya bergerak, menggenggam, ya, dan telinganya mendengar, wa nazarat ilaihi ainah, matanya memandang, sejauh matanya memandang, wa haddasa bihi nafsahu min su', atau dosa yang muncul dari dalam dirinya, dosa batin. Jadi tangan yang nakal, kaki yang salah langkah, telinga yang mendengarkan aib orang, mata yang melihat dengan merendahkan orang, melihat aurat, ya, dan juga di hatinya ada angan-angan yang buruk. Ya. Buruk itu nggak mesti menginginkan keburukan bagi orang lain, mengangan-angankan syahwat di hati yang tidak halal itu juga haddasa bihi nafsahu min su'. Kita melihat lawan jenis, lalu kita membayangkan yang nggak pantas kita bayangkan, itu masuk haddasa bihi min su'. Ya. Kita membiarkan diri kita bersyahwat secara batin. Hati-hati. Ya, hati-hati di situ. Faqala Abu Umamah. Karena Abu Umamah ditanya, dikonfirmasi, benarkah ini? Apa jawaban beliau? Wallahi qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mirara. Demi Allah, wahai Abu Muslim Taghlabi, aku mendengar itu berkali-kali dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW yaqul inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Salat antara salat menggugurkan dosa antara keduanya. Wa min dzalika. Nah, jadi yang pertama apa? Salat itu menghapus dosa. Yang kedua, apa rahasia dan keutamaan salat? Anna salata tarfa'ud darajat. Salat itu mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Rawa Muslimun an Ma'dan ibn Abi Talha. Imam Muslim beriwayatkan dari Sayyidina Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, laqitu Thauban maula Rasulillah SAW. Aku bertemu mantan budak Nabi yang Nabi merdekakan, namanya Thauban. Ini Nabi punya budak. Orang punya budak berarti Nabi itu kaya. Ya, berkecukupan lah. Tidak seperti yang diceritakan banyak orang tentang Nabi, bahwa Nabi itu miskin. Itu Imam Subki mengatakan orang begini su'ul adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang yang punya kendaraan paling bagus di zamannya, yang mempunyai pasangan lebih dari satu, dan bisa menafkahi semua dengan cukup, itu disebut miskin. Ya miskin itu antum. Ya, satu doang. Ya, Pak Kiai itu miskin ya. Orang Arab itu sering ngomong gitu, miskin, kasihan loh. Jadi miskin itu bisa diartikan kasihan gitu. Saya dulu waktu belum nikah, guru saya Syekh Taufik bilang, lam tatazawwaj? La ya Sayyidi. Apa katanya? Ente belum nikah. Waktu itu umur saya baru 20 tahun. Ya, belum, wahai Tuan Syekh. Miskin kata. Ente miskin. Ya. Ya, baru 20 tahun nikah. Ya. Nanti pernikahan dini lagi ya. Laqitu Thauban, aku bertemu mantan budak Nabi Muhammad SAW yang beliau merdekakan. Jadi Nabi punya budak, budaknya nggak jadi budak, Pak. Jadi guru. Gimana tuh? Nabi punya budak, budaknya jadi guru besar. Sekelas Ma'dan bin Abi Talha berguru kepada Thauban. Jadi guru. Jadi Nabi budaknya nggak diperbudak. Apalagi istrinya. Fakultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilunil jannah. Ya. Yudkhiluni Allahu bihi al-jannata. Kabarkanlah, ajarilah aku satu amalan. Nah, ini minta belajar nih sama mantan budak. Wahai Tuan Thauban, ajarkan aku amalan yang menghantarkan aku masuk surga. Jadi Allah memasukkan aku bihi dengan amal itu al-jannah, surga. Lalu Thauban mengatakan, akhbarani, ini masih kalam dia ya, akhbirni bi ahbil amalillah. Atau ada satu riwayat Ibnu Abi Talha bertanya, kabari aku amalan yang paling disukai Allah. Nah, pertanyaan mana yang paling disuka? Pertama apa kedua? Hei Thauban, ajarkan aku amalan yang membuat aku masuk surga. Atau yang kedua, wahai Thauban, ajari aku amalan yang membuat Allah cinta kepadaku. Yang paling dicintai Allah. Mana yang lebih disuka pertanyaannya? Kedua. Wah, berhasil ngajinya udah. Berhasil ngajinya Kiai. Ya. Kalau surga itu bisa maknanya bisa ambigu, bisa surga syahwat, bisa surga memandang Allah. Tapi kalau cinta itu sudah surga memandang Allah Subhanahu. Apa kalau
cinta, cinta itu sudah surga ru'yah. Karena cinta, orang cinta itu surganya hanya ketemu. Orang-orang yang beramal karena cinta kepada Allah, mencari cinta Allah, a'tini mahabbataka. Berikanlah aku cinta engkau ya Allah. Maka orang ini akan diberikan hadiah surga, jannatu ar-ru'yah. Surga memandang, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pengen ketemu gak dengan orang yang kita suka? Apakah itu pasangan, guru, atau teman? Benar gak? Benar ya? Kita kadang-kadang datang jauh-jauh ke kota mana, hanya ingin ketemu seorang guru yang kita suka. Atau kita datang ke satu kampung, hanya ingin ketemu teman yang dulu kita suka. Jadi, suka itu menumbuhkan rindu. Penawar rindu itulah sholat. Sholat itu penawar rindu. Ya. Maka beberapa ulama kalau sholat dia bisa nangis. Itu nangis rindu. Nangis rindu. Dan tangisan inilah yang abadi sampai mati. Kalau hanya takut neraka, harap surga, ini bisa hilang, naik turun. Tapi rindu kepada Allah nggak bisa sembuh, karena dia bukan penyakit, dia anugerah. Ya, kullu syauqin maradun illa syauq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rindu itu penyakit kecuali rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rindu kepada Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar rindulah dengan berselawat. Belajar rindulah kepada Allah dengan sholat. Yakin gak sholatnya diterima itu? Enggak, saya gak yakin Pak, sholatnya gak ada yang khusyuk. Maka cukup kita katakan, ya Allah, sholatku tidak pantas diterima. Tapi aku sedang belajar merindui Engkau di dalam sholat. Belajar mencintai Engkau dalam sholat. Jadi sholat itu latihan sebenarnya. Semoga sebelum meninggal, walaupun satu kali sholat kita diterima, Allah itu cukup selama-lamanya. Jadi sekali saja sholat kita diterima cukup Pak, selama-lamanya. Ya. Ulama-ulama salafus saleh dulu sering mengatakan, lau araftu, lau alimtu, seandainya aku tahu, bi'anna salati maqbula, sholatku diterima oleh Allah, aku rela mati. Aku rela berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti udah siap ketemu Allah. Karena orang mengira kalau mati langsung ketemu Allah. Enak bener. Emang mati langsung ketemu Allah? Ketemu mungkar nakir dulu bro. Ketemu mungkar nakir dulu. Mungkin digampar-gampar dulu sama dia. Ya. Kita masuk imigrasi aja ketakutan. Gimana masuk imigrasi alam barzakh? Ya, benar nggak? Masuk imigrasi aja repot. Seorang syekh dari Mesir, itu ahli thariqah, ahli zikir, ahli hadis, dan dokter. Apa kata beliau? Tempat yang paling menakutkan di dunia adalah imigrasi. Dia ngomong gitu. Padahal itu ahli zikir tuh. Saya nggak usah sebut nama syekhnya. Jadi pertanyaan mana yang paling bagus? Yang paling disuka? Yang pertama, kedua? Yang pertama boleh disuka tapi dengan makna surga ru'yat, surga memandang. Ya. Summa sa'altuhu fasakat. Tapi Sauban ditanya, dia diam aja. Nah, ini dalil bahwa tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Ada pertanyaan yang mesti didiamkan. Ya. Sayyidina Sauban, betapa mulia hidup beliau, dia khidmat kepada orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi yang kedua kali,
Dia masih diam. Yang ketiga kali barulah dia jawab, Sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata Thauban ini kalau ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, dia mau nangis, Pak. Dia rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia ditanya begitu, dia diam. Dia langsung melihat Nabi seakan-akan nurnya ada di depan. Maka beliau mengatakan, aku juga dulu pernah bertanya hal begitu kepada Nabi SAW. Ternyata ini salah satu amal rahasianya Thauban. Amalan ini dilakukan banyak orang, tapi kesadaran beramalnya tidak banyak sahabat yang diberitahu. Thauban kemudian mengatakan, wahai saudaraku, Ma'dan, aku dulu juga bertanya hal ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab. Apa pertanyaan tadi? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ya, jawabannya apa? Alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau banyak-banyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Tidaklah kamu sujud sekali saja illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah angkat satu derajatmu. Wa hatta biha anka khati'ah, lalu Allah gugurkan kesalahanmu. Masih ingat iblis dipecat dari keimaman surga karena dia tidak mau sujud. Maka yang sujud itu tetap bertugas sampai hari ini, berkhidmat untuk Bani Adam. Jadi Bapak Ibu, surga yang dulu Nabi Adam di sana, malaikat di sana, itu berlanjut sekarang urusannya di dunia. Malaikat dulu sujud ke Nabi Adam, maka hari ini siapapun yang mengamalkan amanahnya, tugas-tugas kemanusiaannya, malaikat akan respect kepada dia. Malaikat akan bantu dia. Itulah sujudnya malaikat kepada Bani Adam. Dan di dalam surat Al-Hijr, surat Shad ya, ayat 27, Al-Hijr ayat 27 itu, 27, 28, itu Allah buat mengajarkan kepada malaikat. Ya, wa iz qulna lil malaikati, ingatlah ketika kami, atau wa iz qala rabbuka lil malaika, ingatlah ketika Allah mengajari malaikat. Apa yang diajari Allah? Tentang hakikat manusia. Jadi malaikat diajarkan yang disebut ma'rifatul insan. Ma'rifat tentang rahasia manusia. Jadi kita ini punya rahasia. Disebutkan itu rahasianya dua. Pertama, penciptaan tubuh zahir manusia dari tanah, lalu batin manusia dari ruh. Berasal dari ruh. Nah, ini saya mesti luruskan Bapak Ibu. Ini banyak orang salah menerjemah kalam ini. Ada satu kalimat ulama kita secara sirriyah mendapat ilham. Allah berkalam. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Ya. Al-insan, coba perhatikan. Allah tidak mengatakan aku adalah insan. Ya kan? Allah tidak mengatakan aku adalah insan. Allah mengatakan dalam kalam ilham itu, manusia adalah rahasia sirku. Dan sirku adalah manusia. Perhatiin, Allah tidak berkalam, manusia itu aku itu manusia, enggak. Hari ini muncul orang mengajarkan ma'rifat bahwa al-insan itu Allah. Itu keliru besar. Itu kekeliruan dalam kajian ma'rifatullah. Allah berkalam, aku, sirnya manusia, rahasianya manusia. Bukan berarti aku manusia. Manusia itu rahasia aku. Ini secara makna.
Dan perlu tahu ini bukan ayat, bukan hadis, ini cuma ilham para ulama. Ilhamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Jadi jangan salah paham. Banyak hari ini orang mengatakan hakikat insanku adalah Allah. Udah jadi Allah aja tuh. Nabi Muhammad SAW sudah diangkat Mi'raj ke Aras, jadi Allah enggak? Apakah beliau mengatakan rahasiaku adalah Allah? Aku adalah Allah, ada enggak begitu? Enggak. Enggak pernah. Kalimat sir dalam bahasa Arab itu indikator pasangannya makrifat. Jadi kalimat ana al-insan sirri. Insan itu sir, rahasiaku. Nah, kata rahasia itu diterjemah makrifat. Jadi pasangannya sir apa? Ma'rifat, bukan zat. Gitu ya. Jadi kalau yang disebut rahasia, secret, maka tentang itu disebut dengan ma'rifat, pengetahuan. Pengetahuan itu ada objeknya, ada zatullah, sifatullah, asma Allah, af'al Allah. Ya. Saya banyak ketemu kekasih-kekasih Allah itu nggak ada mereka yang mengatakan aku Allah, nggak ada. Mereka selalu mengatakan tiadalah aku. Yang ada hanya keindahan Allah, kebaikan Allah. Selalu begitu, mereka nggak ada, bukan aku. Itu sebabnya menghancurkan keakuan itu hanya melalui sujud. Orang-orang yang sujud keakuannya lebur. Itulah sebabnya Allah suka kepada orang yang sujud. Ya, jadi orang-orang yang benar-benar sujud, ini yang disebut asarus sujud, bekas sujud. Jadi bekas sujud, di jidat mungkin hitam, tapi pada batin kita hilangnya ego. Ego itu kemudian jadi jinak. Tapi kan nggak semua kulitnya sama. Ada yang kulitnya kalau sudut berkali-kali juga nggak hitam-hitam. Berarti bukan itu semata bekas sujud, itu bekas zahir. Bekas batinnya yang dimaksud. Karena cinta itu urusan batinnya, bukan urusan zahir. Ya. Jadi kenapa malaikat Azazil itu moyangnya syaitan dipecat dari tugas kemalaikatannya karena dia tidak mau sujud. Dan saya khawatir orang-orang yang tidak mau sujud padahal dia mengaku wali. Orang-orang yang mengaku sujud padahal dia mengaku ahli makrifat. Allah akan hentikan, Allah akan cabut nur daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Kita berbaik sangka kepada semua orang. Kalau ada orang tidak sholat di hadapan mata kita berbaik sangka. Mungkin dia sholat di kamarnya, di ruang yang kita tidak tahu. Tapi kalau ada orang mengatakan, gak perlu sholat, saya ini sirnya Allah. Nah, udah selesai, sudah itu orang. Itu yang ngomong iblis, tubuhnya manusia. Ya. Jadi setan bertubuh manusia hari ini banyak. Ya, banyak sekali. Tidak hanya urusan maksiat, tapi urusan kesombongan. Maka saya, alhamdulillah Bapak Ibu, ketemu juga sama orang begitu, dan kita bisa cek, itu kelihatan dari postur mukanya, apa nyebutnya, wajah orang-orang sombong itu kelihatan. Sombong dan mengakukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan. Atau mengakukan dirinya sebagai Allah. Itu kegelapan kolbunya itu membayang ke wajahnya. Nggak tahu Bapak Ibu ngerasain begitu atau enggak. Itu pengalaman masing-masing ya. Tapi kita nggak akan keluarkan itu di depan orang. Kita rasakan dalam hati aja. Hadis berikutnya sama, Ubadah bin Samit ya.
Nah, kita masuk ke halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Anna as-salata khairu mawdu'in syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya salat itu sebaik-baik ketetapan yang Allah syariatkan. Ya, maudhu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ada kalimat dari Sayyidina Abu Hurairah, "As-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a yastaksir falyastaksir." Maudhu' bisa diartikan wadah, tempat, atau bisa diartikan masbut, sesuatu yang ditetapkan. Salat itu sebaik-baik ketetapan yang Allah tetapkan bagi hamba, maka siapa yang sanggup perbanyaklah, ya. Intinya salat apa, Bapak Ibu? Aqimis salata lidzikri. Bukan berarti kalau sudah zikir nggak perlu salat. Dirikan salat untuk zikir. Ini kelompok kebatinan ngomongnya apa? Saya kan sudah zikir, ngapain salat? Nah, ini versi kedua nih. Kalau tadi versi keakuan, sekarang versi zikir eling. Ya, makomnya lebih rendah dikit lah dari yang tadi. Tadi kan ngerasa akunya itu Allah. Kalau sekarang ngerasanya saya sudah eling. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kan udah sampai di mengingat aku. Ngapain lagi sholat? Begitu katanya. Yang mengingat itu batiniah kita. Tubuh ini perlu dia sujud. Jadi kalau sayang kepada tubuh ini, sujudlah. Tubuh ini makanan dia sujud. Nah, dalam batin itu merasakan menyembah yang kita sujud. Tadi kisah di surah Al-Hijr. Allah buat pengumuman kepada malaikat, hai malaikat, si manusia itu diciptakan dari tanah, tapi ruhnya dari hembusanku. Faqa'u lahu sajidin. Ketika malaikat tahu hakikat insan itu hembusan Allah, baru mereka sujud. Mereka langsung sujud. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Jadi sejauh apa seseorang kenal Nabi Muhammad SAW, sejauh itu dia nanti akan mampu sering-sering sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sujud kita tidak diterima kecuali mengikuti sujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka kembali kepada ini kekhususan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sujud tapi dia nggak sholat diawali takbir sampai salam. Masuk nggak tuh? Sujud aja. Masuk nggak? Oh, berarti dia cuma ngambil amal hakikat, tapi nggak mau bersyariat, nggak masuk juga. Mengamalkan syariat itu pertanda kita meleburkan keegoan diri ini pada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, mau marifat setinggi langit, setinggi aras, tapi nggak mau sujud. Karena amalan sujud itu dijemputnya ke aras. Dulu saya mengira Nabi SAW mengajarkan sholat itu oleh setelah melihat malaikat sholat sujud, ada sujud ruku di langit. Tapi setelah mengerti ma'rifat mi'raj, ternyata sholat itu bukanlah Nabi meniru malaikat, tapi malaikat meniru sang Nabi Muhammad SAW. Gitu, ya. Malaikat menirukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengatakan tadi, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat, Nabi tidak hanya berkalam kepada manusia, Nabi juga berkalam kepada malaikat dan jin. Ya. Wa min dzalika, kalau tadi sebaik-baik syariat, sekarang sebaik-baik amal, sama dari Sauban, ya.
wa'lamu anna khaira amalikum shalah. Ketahuilah bahwasannya amal terbaikmu salat. Maka orang-orang terbaik di alam ini itu orang-orang yang paling bagus salatnya. Bukan paling banyak, paling bagus. Jika banyak dan bagus, itu 2 kali lipat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz udah begitu sholatnya 100 rakaat setiap hari. Itu ditanya orang, kamu dan sahabat Muawiyah yang konflik dengan Ali, muliaan mana? Jawabannya apa? Jangankan si Muawiyah, debu yang nempel di Muawiyah itu lebih mulia dari aku, Umar bin Aziz. Yang sholatnya berapa tadi? 100 rakaat setiap hari. Kenapa? Muawiyah walaupun hanya 2,5 tahun ketemu baginda, tapi dia pernah bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu cukup. Adapun konflik politik wajar. Sekelas sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu konflik politik, Pak. Jadi kutubnya Sayyidina Umar itu nggak sama dengan kutub Sayyidina Ali. Orang-orang yang dijamin masuk surga ini, politik mereka beda. Masa kita yang belum tentu dijamin masuk surga ini nggak boleh beda? Ya? Oh, ini hasil kesepakatan ulama. Lah itu kan ulama kamu. Ulama yang ono belum tentu. Ya kan? Belum tentu kan? Jadi tolong Bapak Ibu, urusan politik itu tidak merusak ma'rifat sholat kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Ciri-ciri indikator seseorang itu mukmin yang baik, dia selalu menjaga wudu. La yuhafiz 'alal wudu, tidaklah menjaga wudu kecuali mukmin. Nah, mulai latihan jaga wudu. Tapi dengan syarat tadi, wudunya jangan berlebihan. Dan ada cara wudu yang mudah. Bapak Ibu ini kan kadang malas wudu lagi karena harus copot sepatu. Betul nggak? Enggak, kalau kita berangkat sudah pakai kaos kaki, pakai sepatu, nanti batal wudu, cukup diusap sedikit kepala, bukan diguyur, nanti sepatunya bau. Ambil air dikit diusap aja. Ya, jadi wudu atas seperti biasa, ketika di kaki tidak disiram, cukup di al-mashu alal khuf. Ya. Dulu disebut khuf karena khuf itu dia rapat. Nah, sekarang ya dikiaskanlah dengan sepatu yang ada sekarang. Bagian berikut. Ini bagian terakhir barangkali ya di pagi ini. Anna as-salata shifa'un lil arwah wal ashbah. Salat itu obat bagi ruh dan tubuh. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna fis salati shifaan. Sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Jadi kalau mau berobat sakit badan, salat dulu, sembuhkan dulu konsep batiniahnya, baru nanti salat. Karena banyak sekali orang sakit bukan karena faktor luar, tapi karena faktor di dalam dirinya. Ya. Jadi saya sampai hari ini melihat, kok saya masih ada sakit di badan saya. Saya masih bertanya-tanya, Pak, apa yang nggak beres dari sifat saya atau cara berpikir saya di dalam diri. Jadi setiap hari saya kemudian memuhasabah itu. Mungkin misalnya punggung sakit gitu ya, apa yang pegel, kolesterol, apa, kita sering memikirkan itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya, bermuhasabahnya begitu. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya penyakitnya ada di dalam dirinya, dia bisa sembuhkan dengan merubah konsep itu, tapi dia buru-buru berobat keluar. Akhirnya ketergantungan dengan obat dari luar. Dia lupa ada penyembuh dari dalam dirinya. Ya. Jadi mulai sekarang, nah ini amalannya Sayyid Muhammad. Beliau setiap kali syuruk, habis itu sholat hajat. Nah, hajat kan apa? Kesembuhan jiwa dan kesembuhan badan. Seandainya pun masih sakit, terima aja.
berarti masih ada penyakit di dalam dirinya. Ya. Dan hari ini psikolog dan dokter sudah menemukan polanya. Orang yang cemas, penyakitnya nanti di badannya apa, ya kan? Orang cemas biasanya penyakitnya ke kepala apa ke dadanya? Mana Pak Dokter? Ya, Pak Pengurus dokter juga. Ya, orang kalau cemas biasanya yang nyesek kepalanya pada dadanya. Maka orang asma itu bisa jadi biologisnya, bisa jadi emang dirinya ada masalah. Dan itu bisa disembuhkan dengan sholat. Ada seorang sahabat dengan sendal, masih ingat riwayatnya hadis Tirmizi? Digelisah. Sendal zaman dulu mahal Bapak Ibu. Orang sahabat seringkali pergi ke masjid nggak pakai sandal. Kita sekarang sandal murah-murah ya. Nah maka ketika sahabat itu panik, kalau dia panik nanti akan muncul penyakit-penyakit dalam jiwanya dan penyakit di badannya. Apa kata Nabi? Sholli rakaatain, sholat dulu rakaat, jangan cemas. Nah orang-orang yang cemas ini akan gampang sakit kepala, akan gampang sakit dada, gelisah gitu. Ya. Barangkali inilah oleh-oleh dari Sayyid Muhammad, Buya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan berdasarkan hadis Imam Ahmad bahwa sholat itu penyembuh bagi rohani dan dapat memperkuat jasmani. Ya, benar kuat nggak jasmani? Sholat itu kuat nggak jasmani Pak? Kuat. Ya. Jadi yang sholatnya selama ini duduk di kursi, coba di konsep ulang badannya. Pasti nanti bisa balik lagi tuh, bisa sujud lagi nih. Ya, eman cuma duduk di kursi, kecuali memang sudah sangat fatal. Ya, tapi setahu saya orang-orang yang betul-betul menemukan pola dalam dirinya, dia bisa kembali lagi. Ya, barangkali itu.